kita mulai dilanjutkan bab 3 laju reaksi dengan materi yang kedua, yaitu konsep laju reaksi. Konsep laju reaksi. Laju secara umum menyatakan seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses berlangsung atau besar perubahan yang terjadi dalam satuan waktu. Misalkan, laju pesawat dinyatakan dalam kilometer per jam. Laju pompa bensin dinyatakan dalam liter per menit. Laju mesin cetak dinyatakan dalam lembar per detik. Jadi semuanya selalu dalam satuan waktu. Penentuan laju reaksi. Bagaimana cara menentukan laju reaksi? Tentunya melalui percobaan. Yaitu dengan mengukur banyak reaksi yang dihabiskan atau yang berkurang, atau banyaknya produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu. Nah, perubahan apa yang dapat diukur? Yaitu mungkin perubahan volume jika terbentuk gas dari hasil reaksinya, mungkin perubahan massa jika hasil reaksi menghasilkan endapan, mungkin juga perubahan warna. Contoh, laju reaksi antara logam magnesium dengan larutan HCl dapat ditentukan dengan mengukur pertambahan jumlah produk, karena di situ akan dihasilkan volume gas hidrogen. Reaksinya sebagai berikut. Ya, kira-kira percobaannya seperti itu alatnya. Misalkan dari hasil percobaan diperoleh hasil sebagai berikut. Pada waktu 0 menit tentunya belum ada yang dihasilkan karena belum bereaksi. Kemudian setelah 1 menit, 2 menit, dan seterusnya, volume gas hidrogen yang dihasilkan semakin banyak. Sampai pada menit ke-5, 6, 7, dan seterusnya, ternyata volume gas hidrogen yang dihasilkan adalah konstan. Artinya, reaksi tersebut telah berhenti karena salah satu reaksi telah habis. Apabila diplot ke dalam bentuk grafik dihasilkan sebagai berikut. Jadi kalau ditanya berapa laju reaksinya, karena di sini yang diamati adalah perubahan volumenya, jadi gunakan perubahan volume dibagi perubahan waktu. Jadi volume akhirnya 40 ml dikurangi 0 ml awal, dibagi waktunya yang 5 menit dikurangi 0 menit. Jadi dihasilkan 8 ml per menit. Ungkapan laju reaksi. Jadi setiap reaksi asalnya ada preaksi atau reaktan bereaksi menghasilkan produk. Nah, ungkapan laju reaksi bisa dikatakan pengurangan konsentrasi reaktan atau preaksi per satuan waktu. Sedangkan produk karena makin lama makin bertambah, jadi ungkapan lajunya adalah penambahan konsentrasi produk atau hasil reaksi tiap satuan waktu. Jadi kalau dirumuskan, V sama dengan, di situ tanda minus berarti pengurangan konsentrasi. Ya. Jadi pengurangan konsentrasi reaktan per waktu. Atau kalau yang di sebelah kanan itu ada tanda plus, artinya penambahan konsentrasi produk per satuan waktu. Jadi satuannya adalah molar per second. Ingat, laju reaksi itu sebanding dengan koefisien reaksi. Contoh soal. Dalam suatu ruangan yang bervolume 4 liter dimasukkan 10 mol gas SO2 dan 8 mol gas O2. Dimasukkan berarti mula-mulanya. Setelah 10 detik, setelah bereaksi 10 detik berarti ternyata terdapat 4 mol SO3 dihasilkan. Tentukan laju reaksi dari SO2, O2, dan SO3.
Jadi langkah pertama, buat dulu persamaan reaksinya, yaitu SO2 bereaksi dengan O2 menghasilkan SO3. Setiap reaksi setarakan. Kemudian buat mol, mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya tadi 10 mol, 8 mol, SO3-nya belum ada yang dihasilkan. Setelah bereaksi 10 detik, terbentuklah 4 mol gas SO3. Nah, pada saat bereaksi ini, boleh digunakan peranan koefisien. Jadi untuk mencari mol O2, tinggal koefisien O2, 1 berarti, per koefisien yang telah diketahui molnya, SO3 berarti 2, dikali mol SO3, 4 mol. Jadi dihasilkan 2 mol. Min di situ menunjukkan reaksi itu berkurang. Kemudian SO2 juga sama, tinggal peran koefisien berarti 2 per 2 kali 4 mol. Dihasilkan 4 mol. Sisanya di sebelah kiri berkurang, di sebelah kanan bertambah. Nah, untuk mencari lajunya, gunakan rumus tadi, perubahan konsentrasi dibagi waktu. Ingat, konsentrasi itu molar, harus mol per volume. Jadi laju SO2 bisa dicari dengan, karena SO2 bereaksi berarti berkurang, kasih min. Konsentrasi berarti mol per volume. Jadi 4 mol dibagi volumenya 4 liter. Ya, jadi berasal dari situ 4 molnya. Dibagi waktunya 10 second. Jadi dihasilkan minus 0,1 molar per second. Untuk mencari laju yang lain, bisa digunakan ketentuan tadi, laju reaksi sebanding dengan koefisien reaksi. Jadi laju O2 bisa dicari dengan koefisien O2 1 per koefisien SO2 2 dikali laju SO2 0,1. Jadi dihasilkan 0,05 molar per second. Minus di situ karena reaksi berkurang. Nah, laju SO3 juga sama. Tinggal koefisien SO3 2 per koefisien SO2 2 dikali laju SO2 0,1. Dihasilkan 0,1 molar per second. Di situ positif karena produk. Ingat tadi jadi laju reaksi sebanding dengan koefisien reaksi. Ya, untuk materi pertemuan kedua selesai, tinggal latihan soalnya bisa kerjakan. Latihan di buku halaman 129 nomor 6 sampai 9. Kemudian dilanjutkan tugasnya di buku halaman 129 nomor 1 sampai 4. Selamat bekerja, tetap semangat. Terima kasih.